Shalom. Bapak Ibu Saudara Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Majelis Jemaat PO Gereja Lahairoi mengucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam ibadah Minggu pagi tanggal 9 Agustus 2020. Khusus kepada Bapak Ibu Saudara Jemaat yang baru pertama kali menghadiri kebaktian di PO Gereja Lahairoi, Majelis Jemaat dan Jemaat mengucapkan selamat beribadah bersama kami. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara sekalian. Dalam ibadah Minggu pagi hari ini akan dilaksanakan peneguhan majelis periode tahun 2020-2024 oleh MPH PGW DKI Jakarta. Selama kebaktian berlangsung, mohon telepon genggam tidak diaktifkan. Ibadah Minggu di PO Gereja Lahairoi di era new normal dilaksanakan dengan protokol kesehatan sebagai berikut. Setiap jemaat mengambil tempat duduk yang telah diatur dan tidak menduduki kursi yang bertanda silang. Setiap jemaat wajib menggunakan masker baik di luar maupun di dalam ruang gereja. Selama ibadah berlangsung, ruang gereja tidak menggunakan AC dan seluruh pintu jendela dibuka. Setelah ibadah selesai, pendeta dan majelis jemaat bertugas hanya menyampaikan salam dari depan mimbar dan tidak bersalaman di depan lobi gereja. Pada saat ibadah selesai, jemaat dipersilahkan meninggalkan ruang ibadah melalui 2 pintu samping kiri dan 2 pintu di samping kanan serta pintu depan. Pelayan firman dalam ibadah Minggu pagi ini adalah Ibu Pendeta Frida Situmorang MTH, salah satu ketua di MPH PGW DKI Jakarta. Bagi jemaat yang belum mempersiapkan diri menerima firman Tuhan pagi ini, kami berikan kesempatan untuk berdoa pribadi dalam hati masing-masing. Saat teduh dimulai. Amin. Kami mengundang dengan hormat jemaat berdiri dan marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi Ku Masuk Ruang Maha Kudus.
Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Anugerah Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan dulu. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus Tuhan, karena dengan anugerah dan pengasihan-Mu telah menghimpun jemaat-Mu bersekutu pada hari Minggu yang Engkau kuduskan ini. Bukalah hati, pikiran, dan telinga kami, agar dengan sukacita kami memuji dan memuliakan nama-Mu, serta dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu yang kudus dalam ibadah pada hari Minggu ini. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Nas pembimbing pada ibadah Minggu ini terambil dari Keluaran 15 ayat 11 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur, dengan pembuat keajaiban? Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setia-Mu, Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatan Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyi dari Kitab Bakti 69 bait 1. Pembacaan ke-10 hukum Tuhan. 1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya,
Sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintah-Ku. 3. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Terambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Doa pengakuan dosa, kami mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Dengan rasa sesal dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa pengasih dan penyayang, kami mengaku di hadapan-Mu akan dosa-dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah dosa kami, teguhkanlah iman percaya kami, dan tuntunlah umat-Mu agar tetap hidup mempersaksikan kematian Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, untuk menebus dosa-dosa kami. Pertetapkanlah kemurahan dan anugerah-Mu dalam hidup kami, dan ingatkan agar kami tetap setia, taat, dan takut kepada Tuhan. Inilah permohonan kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa kami. Amin. Bagi kita yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Allah, dengarlah janji Allah tentang pengampunan dosa kita dan amanat hidup baru bagi kita. Kita sekalian, jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Allah. Demikianlah firman Tuhan. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku
dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Terambil dari kitab Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 14. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Jemaat, kami persilahkan. Jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita menerima dan menyambut firman Tuhan. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 58 bait 1. Mari bersama-sama kita berdoa. Firman Tuhan adalah untuk umat Tuhan. Dan inilah kami umat-Mu yang sedia untuk membuka hati dan pikiran kami, menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Firman-Mu yang adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang selalu menuntun dan mengarahkan hidup kami sebagai umat kepunyaan Tuhan. Roh-Mu yang kudus menuntun dan menolong kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman dan kami semua yang merenungkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, demikian tema kita pada minggu yang istimewa, di mana pada hari ini ada sejumlah saudara kita yang akan diteguhkan sebagai penatua, dan firman Tuhan akan diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-14 ayat 13 sampai 21. Demikian pembacaan Alkitab. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat.
lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Saudara, di tangan saya ada sebuah benda. Bagi yang suka olahraga tentu tahu bahwa ini adalah bola pingpong. Biasanya saya setiap pagi olahraganya lari atau jalan supaya menjaga tubuh tetap sehat dan bugar, terutama di masa-masa sekarang ini. Tapi belakangan saya melakukan olahraga pingpong ini. Kenapa? Ada sebabnya, saudara. Saya ini sering tidak fokus. Akibatnya, setiap kali berangkat ada saja yang ketinggalan. Atau kadangkala saya pulang dan kemudian tidak lama kemudian saya merasa kehilangan kunci mobil saya. Dan semua orang di rumah sibuk membantu saya mencari di mana kunci itu saya letakkan. Sebelumnya saya pikir karena usia, jadi pelupa gitu ya. Karena usia sudah di atas 50, ada di sini Bapak Ibu yang sudah di atas 50. Baik, saya pikir karena usia yang sudah meranjak di atas 50 ya wajarlah kalau lupa gitu ya atau sering tidak ingat. Tapi ternyata tidak, saudara. Ternyata bukan faktor itu. Orang bisa saja usianya bahkan mencapai 80-90 tahun, tapi dia masih bisa mempunyai ingatan yang kuat. Nah, apa penyebab utamanya? Saya sering kehilangan atau sering ketinggalan apapun juga setiap kali berangkat atau pulang karena saya tidak fokus. Akibatnya setiap mau pergi, semua anggota keluarga berjejer terus tanya, botol minum udah belum? Handphone sudah belum? Kacamata sudah belum? Pernah saya membawa kacamata tempatnya, isinya nggak ada. Untung yang punya rumah punya kacamata cadangan. Jadilah saya memimpin PA dengan memakai kacamata si pemilik rumah dengan apa adanya. Nah, saudara, bermain pingpong menolong kita untuk fokus pada bola ini. Jadi kalau kita fokus pada bola, maka kita akan bisa mengembalikan bola dengan baik. Kalaupun meleset ya sedikit lah, tapi kebanyakan akan fokus. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang dipanggil untuk hidup beriman kepada Tuhan, bahkan dipanggil untuk melayani, kita juga perlu fokus dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kenapa? Sebab hidup ini penuh dengan dinamika. Hidup ini penuh dengan gejolak yang tidak kita duga-duga. Ibarat kapal di tengah lautan, kita bisa pada suatu ketika menghadapi dari gelombang yang bagus sampai gelombang yang tinggi. Dalam perjalanan membantu korban bencana di Mentawai beberapa waktu yang lalu akibat tsunami, saya dengan teman-teman tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia itu pernah mengalami pada waktu sore kami mau berangkat menyeberang dari Padang menuju Mentawai, ombaknya begitu tenang seperti karpet datar. Tetapi tengah malam tiba-tiba hujan deras, badai, dan gelombang tiba-tiba naik sampai 4 meter tingginya. Waktu itu ketika terjadi, saya pikir sudah sampai di sini saja mungkin ya kesempatan saya hidup, karena saya nggak bisa berenang Bapak Ibu sekalian. Jadi saya pikir, saya berdoa, Tuhan kalau memang sampai di sini saja, biarlah saya datang kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan, kami percaya pasti Tuhan tolong. Dan kalau saya masih di sini Bapak Ibu, berarti doa saya jawabannya iya, saya masih dikasih kesempatan. Seperti itu kira-kira hidup kita. Pagi-pagi kita bangun dengan semangat, tiba-tiba nanti
Terjadi sesuatu yang membuat hati kita porak-poranda, pikiran kita kacau, dan kemudian semangat kita kemudian luntur, kita kehilangan sukacita, dan lain sebagainya. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang bapak, dia dipanggil menghadap atasannya yang menyampaikan kepadanya bahwa hari itu hari terakhirnya bekerja. Oleh karena perusahaan bangkrut, tidak bisa lagi menggaji karyawannya, maka ia mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja. Saudara, putus hubungan kerja, kehilangan pekerjaan berarti kehilangan penghasilan. Padahal penghasilan itu dibutuhkannya untuk kehidupan sehari-hari, untuk keperluan rumah tangga, untuk merawat yang sakit, untuk merawat orang tua yang sudah sepuh, untuk pendidikan anak-anak. Ada begitu banyak kebutuhan. Dan karenanya penghasilan dia selama ini sangat-sangat diperlukan. Tetapi situasi itu tidak pernah diduga, tidak pernah diharapkan, dan terjadi begitu saja. Bapak ini keluar dari kamar atasannya dengan langkah gontai. Ia merasa begitu terpukul. Kabar itu seperti petir menyambar di siang bolong. Ia kehilangan sukacita, kehilangan semangat, kehilangan harapan, dan ia nyaris putus asa. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kisah seperti ini mungkin sedang terjadi dalam kehidupan kita, dalam berbagai bentuk dan wujud yang berbeda. Tetapi yang pasti adalah kehidupan kita terbuka dengan semua dinamika yang bisa saja membuat kita kehilangan sukacita, kehilangan semangat, kehilangan iman percaya kepada Tuhan. Padahal sebagai umat beriman, kita dipanggil untuk hidup bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Dan karena itu, mengapa mengarahkan hati kepada Tuhan itu menjadi penting? Mengarahkan hati itu berarti fokus kepada Tuhan. Saudara, apa arti fokus kepada Tuhan? Saya ingin menjelaskan tentang fokus ini dari sebuah cerita. Mungkin sebagian di antara Bapak, Ibu, dan saudara masih ada yang pernah tahu kisah Pandawa dan Kurawa. Ceritanya pada suatu siang, anak-anak muda keluarga Pandawa dan Kurawa itu dikumpulkan di sebuah tanah lapang oleh gurunya, sang resi, guru panahan mereka. Hari itu adalah hari ujian untuk menentukan siapa pemanah yang paling hebat di antara keluarga Pandawa dan Kurawa. Seorang pemuda dari keluarga Kurawa namanya Duryudana dipanggil maju oleh sang resi guru panahan. Dan berkatalah sang guru kepada Duryudana, "Apa yang kau lihat, Duryudana?" Jawabnya, "Guru, aku melihat seekor burung di atas pohon." "Lalu apalagi?" kata gurunya. "Burung itu hinggap di sebuah dahan pohon, ekornya panjang warna biru." "Lalu apalagi?" kata gurunya. "Bulunya sangat bagus, warnanya kuning, Guru." "Lalu apalagi?" kata gurunya. "Jambulnya warna merah dan nampak sangat bagus." "Baiklah," kata sang guru, "sekarang kamu panah burung itu." Duryudana kemudian menarik panahnya dan melesatlah panah itu, tetapi hanya menyerempet ekor burung. Para penonton dari keluarga Kurawa bergumam, "Wah, hampir saja. Sayangnya panahnya meleset." Tapi itu tidak buruk kok, karena pohonnya tinggi dan burungnya kecil. Menyerempet saja sudah bagus. Begitulah Duryudana dan keluarga Kurawa berpikir. Setelah Duryudana, sekarang dipanggillah pemuda dari keluarga Pandawa. Yang maju adalah Arjuna. "Arjuna," kata sang guru ketika Arjuna sudah berdiri tepat di tengah lapangan, "apa yang kamu lihat?" "Aku melihat mata burung, Guru," jawabnya. "Lalu apa lagi?" kata sang guru. "Mata burung itu diam tak berkedip, Guru." "Lalu apa lagi?" kata sang guru. "Hanya itu yang aku lihat, Guru." "Baiklah, sekarang kamu panah burung itu, Arjuna." Demikian kata sang guru. Arjuna pun menarik busur dan anak panah meleset, meluncur dan tepat mengenai mata burung itu. Sorak-sorai
dan teriakan kekaguman dari murid-murid yang lain menggelegar di tanah lapang itu. Lalu sang guru berkata kepada semua murid-muridnya, "Tahukah kalian, Duryudana sebenarnya sudah gagal sejak sebelum memanah. Kalian tahu apa bedanya Duryudana dan Arjuna? Kenapa Duryudana meleset dan Arjuna tepat?" Jawabnya adalah karena Arjuna fokus. Dia fokus dan karenanya dia dapat memanah dengan tepat pada sasarannya. Saudaraku, fokus dalam hidup sebagai umat Tuhan juga penting. Mengarahkan hati kepada Tuhan sebagaimana selalu dikatakan ketika kita diutus oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan kita kemudian mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Bila kita sungguh-sungguh mengucapkan kata-kata seperti itu, maka kita akan dapat selalu bersyukur dalam hidup ini. Hati kita akan senantiasa bersuka cita. Kita akan tak bertekun dalam iman, dalam doa kita. Kita akan dapat mengatasi rasa khawatir. Kita akan dapat mengalahkan rasa takut. Kita akan tak punya semangat dan sikap optimis dalam hidup. Namun jujur saja saudara, itu tidak mudah bukan? Kita semua tahu Tuhan itu ada. Ia Maha Kuasa, Ia Allah yang peduli. Ia selalu menyertai kita, menolong kita, menjaga kita. Tetapi mengapa kita masih tetap khawatir dan takut? Mengapa kita tetap kerap mengalami hilang harapan dan putus asa? Mengapa kita sering kehilangan semangat dan lemah tanpa daya? Sebetulnya itu adalah ciri dan tanda bahwa hati kita sedang tidak terarah kepada Tuhan, tetapi kepada situasi dan kondisi yang kita hadapi, kepada persoalan di depan mata kita, kepada realita yang kita jalani, kepada angin kencang dan badai yang menerpa kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita melihat dan belajar dari teks yang ada yang kita baca tadi. Para murid dan Yesus pergi berlayar dan berhenti di suatu tempat. Tetapi orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus dari jalan darat. Dan kemudian ketika Yesus mendarat, mereka pun tiba. Ribuan orang banyaknya. Paling sedikit 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, teks kita mencatat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan bagi para murid, pemandangan itu bukan satu pemandangan yang pertama. Setiap kali Yesus menghadapi suatu kondisi apapun juga, menghadapi orang sakit, menghadapi orang yang kerasukan setan, menghadapi angin ribut, Yesus menunjukkan kehadirannya adalah untuk memberikan kabar baik dan menyelesaikan masalah. Semua dilandasi oleh satu hal, yaitu misi hidupnya, memberitakan kerajaan Allah, memberitakan kabar baik kepada semua orang, hingga semua orang dapat mengenal, mendengar dan merasakan kehadiran Allah. Dan karena itu, walaupun mereka telah berlayar dan sampai di situ, ketika Yesus melihat orang begitu banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan dia menyembuhkan penyakit mereka. Para murid melihat peristiwa itu, dan itu bukan pengalaman pertama. Di pasal-pasal sebelumnya, mereka juga melihat bagaimana Yesus bekerja dan menyembuhkan orang sakit. Karena apa? Itulah misi hidup Yesus. Itulah tujuannya datang ke dalam dunia ini, yaitu untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk melayani dan untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Dalam Markus 10 ayat 45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tahanan, penglihatan bagi yang buta, membebaskan orang-orang tertindas,
memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itulah misinya ke dalam dunia ini. Dan karena itu apapun situasi yang sedang dihadapi, Yesus fokus kepada misinya. Bahkan sampai ia mati di atas kayu salib. Bagaimana dengan para murid? Saudara, dikatakan di situ, ketika hari sudah mulai malam, menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Saudara, perhatikan apa yang para murid katakan kepada Yesus. Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Apa yang dipikir oleh para murid? Tentu adalah ini sudah jam makan malam. Tapi tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Lalu apa yang dilakukan? Pilihan para murid adalah berkata kepada suruh mereka pergi supaya mereka dapat datang ke desa-desa dan membeli makanan, membeli roti untuk mereka. Kalau mereka mengarahkan hati kepada Tuhan, kalau mereka fokus kepada Tuhan, maka walaupun tempat itu sunyi dan hari sudah malam, maka kata mereka kepada Yesus seharusnya adalah, Tuhan, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, tapi kami percaya Engkau bisa melakukan sesuatu. Suruhlah kami melakukan sesuatu untuk menolong semua orang di sini. Harusnya seperti itu. Tetapi hati mereka, pandangan mereka tertuju kepada situasi dan kondisi yang ada. Tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam. Suruh mereka pergi. Dua hal yang mereka gagal. Yang pertama, mengingat bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Tidak ada perkara yang tidak dapat Ia lakukan. Tidak ada masalah yang tidak dapat Ia selesaikan. Sehebat-hebatnya masalah yang kita hadapi, sehebat-hebatnya persoalan yang datang melanda hidup kita, tidak ada yang Tuhan Yesus tidak dapat selesaikan. Masih hari yang sama bukan? Ketika para murid melihat Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, masih hari yang sama, belum berganti hari, masih hari yang sama. Ketika mereka mengarahkan hati mereka bukan kepada Yesus, maka solusinya adalah suruh mereka pergi. Mereka lupa mereka harus melayani. Mereka lupa panggilan mereka bagaimana dalam melayani. Melayani apa yang Tuhan inginkan dari mereka. Maka jawab Yesus. Yesus mengingatkan mereka semua. Tidak perlu mereka pergi, kata Yesus. Tidak perlu mereka pergi, tapi kamu harus memberi mereka makan. Yesus mengajar dan mengingatkan para murid panggilan mereka untuk menjadi penjalan orang, untuk ikut serta dalam setiap permasalahan yang terjadi di sekitar mereka, untuk menjadi pencari solusi dan bukan pencari masalah, untuk menjadi orang-orang yang berdampak di tengah-tengah kehidupan juga dalam situasi dan kondisi yang kritis. Para murid dipanggil untuk menyatakan hidup berimannya sekaligus panggilan mereka untuk melayani Tuhan. Namun, seperti Duryudana, mereka akan gagal. Mereka tidak akan mampu mengerjakannya kalau hati mereka, kalau pandangan mereka bukan tertuju kepada Yesus, tetapi kepada situasi dan kondisi di sekitar mereka. Mau bikin program, uangnya nggak ada. Mau membangun, dana tidak ada. Saudara, saya ingin sharing sedikit pengalaman saya. Beberapa tahun yang lalu, jemaat tempat saya melayani membutuhkan lahan untuk parkir. Karena kami di pinggir jalan, setiap kali ibadah berlangsung harus mengambil jalan sekitar 3 lapis ke jalan raya. Sebetulnya itu cukup mengganggu lalu lintas bukan? Tetapi apa boleh buat? Begitu banyak jemaat. Tiba-tiba lahan di sebelah kami itu dilelang dan kemudian itu adalah gedung bekas bank dan untuk sesuatu jalan yang kami dapatkan bisa membeli lahan itu dengan harga pada saat itu
6 miliar rupiah. Kami tidak punya dana sebanyak itu. Tapi waktu itu saya mengatakan seperti ini kepada majelis jemaat. Kita butuh tanah itu. Dan hanya ini kesempatan kita. Kalau sampai kita tidak bertindak, tanah itu akan dibeli oleh pihak lain dan kita tidak akan pernah lagi mendapatkan. Dan kita nggak tahu siapa tetangga kita, apakah akan membantu kita menjadi lebih leluasa beribadah apa tidak. Jadi saya mendorong majelis jemaat, mari kita beli. Tapi kan kita tidak punya duit. Saya katakan, iya kita tidak punya duit, tapi kan Tuhan punya duit. Yang penting kita percaya dan kita melangkah. Tidak mudah meyakinkan majelis jemaat, karena kita berpikir secara rasional. Kalau uang ada bisa jalan, tapi kalau enggak gimana caranya? Tapi secara ada 3 alasan mengapa saya mendorong begitu keras majelis jemaat untuk mengambil keputusan kita harus beli. Yang pertama itu persis di sebelah. Yang kedua kita butuh lahan parkir. Dan yang ketiga, setiap pekerjaan Tuhan, Tuhan akan menyediakan yang kita perlukan. Dengan susah payah akhirnya majelis jemaat memutuskan baiklah kita melangkah. Kami meminjam 6 miliar itu dari BPK Penabur dan dari Ukrida. Dapat 6 miliar dan ada melibatkan umat juga untuk ikut bersama-sama memberikan dana dan dikembalikan nanti secara bergiliran. Saudara, apa yang terjadi? Bulan itu ketika kami melangkah, tiba-tiba ada persembahan tanpa diketahui namanya. Tidak ada nama. Tetapi masuk persembahan sebesar 1 miliar rupiah. Dan itu terjadi 6 bulan berturut-turut. Dalam 6 bulan hutang kami lunas. Bagaimana caranya? Gak masuk akal. Bagaimana bisa? Gak terpikirkan. Karena apa? Kita manusia. Tapi Tuhan tak terbatas. Pekerjaannya, kuasanya melampaui semua yang dapat kita pikirkan. Kalau hati kita terarah kepada Tuhan, maka nggak ada yang mustahil. Kita sering seperti para murid. Kamu harus berikan mereka makan. Tapi kata mereka, Tuhan, kami cuma punya 5 roti 2 ikan. So what? So what? 5 roti 2 ikan, so what? Mungkin mereka bilang begini, ya mana cukup lah. Orang begini banyak, bagaimana bisa? Nggak mungkin itu, nggak mungkin. Begitu kan kita berpikirnya? Secara logika, secara rasio. Jadi sejak awal para murid sudah gagal, Bapak Ibu sekalian, sudah gagal. Karena mereka pikir kalaupun kami akan lakukan sesuatu cuma 5 roti 2 ikan, mana cukup, bukan? Tapi apa jawab Yesus? Bapak Ibu, apa jawab Yesus? Saya ingin Bapak Ibu yang akan diteguhkan menjawab. Apa jawab Yesus? Silakan lihat lagi buku, lihat lagi bacaan tadi. Saya ingin Bapak Ibu menjawab ini, karena ini adalah jawaban yang akan selalu Bapak Ibu harus ingat selama menjalani masa pelayanan sebagai penatua. Apa jawab Yesus? Ketika para murid mengatakan yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan, apa kata Yesus ayat 18? Bawalah kemari kepadaku. Bawalah kemari kepadaku. Tuhan, yang kami punya cuma 5 roti dan 2 ikan, enggak apa-apa, bawalah kepadaku. Dan ketika 5 roti dan 2 ikan itu dibawa kepada Yesus, apa yang terjadi? 5.000 laki-laki dan semua mereka yang hadir makan sampai kenyang. Bapak, kalau makan kenyang itu kira-kira Bapak butuh berapa roti dan berapa ikan? Pakai kode angkat tangan saja, Pak. Berapa roti? 1 cukup, Bapak. Kenyang, sampai kenyang. Ikannya berapa, Pak? 2, oke. Roti 1, ikan 2. Ibu berapa roti butuhnya, Bu? 1 juga. Ikan? 1 juga. Oke, Bapak penatua yang di sini berapa roti? Roti 2, ikan 2. Saudara-saudara, setiap kita punya batas kenyang yang berbeda-beda. Tapi setiap orang dilayani oleh Tuhan sampai kenyang, sampai kenyang. Lalu apa yang terjadi? Masih sisa berapa bakul? 12 bakul. Kok bisa sisa? Nggak ada yang babungkus. Dulu belum ada yang babungkus, bukan? Kalau sekarang tak ada sisa, rata semua ya.
Kali waktu itu tidak ada bungkus, jadi selesai semua, sisa 12 bakul. Semua sudah makan sampai kenyang, bahkan masih sisa 12 bakul. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau para murid mengarahkan hati kepada Tuhan, walaupun modal cuma sedikit, semua bisa dijalankan. Bapak Ibu pernah yang akan diteguhkan, ingat hari ini pada hari peneguhan Bapak Ibu, ketika dalam sebuah rapat ada sebuah pekerjaan besar yang ingin dilakukan oleh gereja ini, jangan katakan yang ada pada kami hanya ini, bawalah pada Tuhan. Dan itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Pada suatu kali Saul dan para pasukan Israel sedang ketakutan karena mendengarkan si Goliat, orang Filistin itu. Mereka sangat ketakutan. Catat di situ di dalam 1 Samuel 17 ayat 11. Ketika Saul dan segenap Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Lalu muncullah Daud. Dan kata Daud kepada Saul, aku akan melawan dia. Lalu kata Saul, kamu bisanya apa sih? Tidak punya pengalaman perang, tidak pernah punya strategi, tidak hanya penggembala kambing domba. Begini kata Daud kepada Saul, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara-saudara, Daud hanya seorang penggembala kambing domba, tetapi hanya dengan pengumban yang biasa dia pakai dan satu batu, Goliat mati. Tuhan bisa melakukan yang tidak bisa kita lakukan. Tuhan bisa mengerjakan yang tidak bisa kita kerjakan. Yang diperlukan hanya fokuslah kepada Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan. Satu cerita lagi, masih di pasal yang sama. Petrus yang baru saja melihat Yesus menggandakan roti dan ikan demikian banyak. Ketika selesai peristiwa itu, Yesus tinggal untuk berdoa dan para murid di perahu. Dan kemudian tiba-tiba di tengah malam, para murid melihat ada yang berjalan di atas air. Sebagian mengatakan itu hantu, tetapi ada yang mengatakan itu Tuhan. Lalu kata Petrus, Tuhan, kalau itu engkau, panggillah aku. Maka kata Yesus, datanglah. Saudara, ketika Petrus datang, apa yang dilakukan? Dia berjalan di atas air, bukan? Kenapa? Karena dia mengarahkan pandangan hatinya kepada Tuhan. Kemudian Alkitab mencatat pada ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Andai saja Petrus tetap mengarahkan hati dan pandangannya kepada Tuhan, dia akan tetap mampu berjalan di atas air. Tapi manakala dia mengalihkan hati dan pandangannya dari Tuhan kepada yang lain, kepada situasi dan kondisi di sekitarnya, maka tenggelamlah dia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dan secara khusus Bapak Ibu yang akan diteguhkan hari ini, berita firman Tuhan hari ini penting buat kita semua, terutama di masa pandemi yang kita tidak tahu sampai kapan. Bila saudara tidak ingin kehilangan semangat, gairah hidup, iman yang bertumbuh, semangat melayani, ingatlah selalu, fokuskan dan arahkan pandang saudara kepada Tuhan. Saudara akan dapat tetap selamat melewati masa pandemi. Bila tidak, saudara akan punah. Punah karena hati dan pikiran yang terus-menerus galau, dan itu berpengaruh kepada kesehatan kita. Tuhan memberkati kita untuk belajar, mengarahkan hati kepada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang akan diteguhkan hari ini untuk selalu ingat, milikilah hati yang selalu tergerak oleh belas kasihan, karena itulah hati Yesus. Dan hati Yesus itulah yang mesti dimiliki oleh seorang pelayan Tuhan. Dan bawalah apapun juga kepada Tuhan dalam kita bekerja, dalam kita melayani. Apapun tantangannya,
apapun hambatannya, apapun situasi dan kondisinya, saudara akan dapat menjalani pelayanan sampai selesai karena Tuhan menolong dan memberkati saudara. Amin. Kita merespon firman Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat tahun 280 bait yang pertama. Kita akan memasuki peneguhan majelis jemaat Gereja Lahairoi periode 2020 sampai 2024, dan kita akan menyiapkannya dengan menyanyikan sebuah lagu, Di Setiap Janjiku dan Setiap Doaku Juga Langkah Imanku, nomor 114 baitnya yang pertama. Wanita lebih dahulu. Di setiap janjiku dan setiap doaku juga langkah imanku, Tuhan bersama.
Akan dibacakan surat putusan Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Bagi nama-nama yang dibacakan setelah disebutkan mohon bangkit berdiri. Surat keputusan nomor 068 garing PGIWJ strip 7 garing 8 garing 20 SK tentang penetapan dan pelantikan Majelis Jemaat POK Laharoy periode 2020-2024 dengan kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia wilayah DKI Jakarta menimbang 1. Berakhirnya masa tugas Majelis Jemaat POK Laharoy periode tahun 2016-2020. 2. Terpilihnya anggota Majelis Jemaat POK Laharoy periode tahun 2020-2024. 3. Bahwa mereka yang terpilih dianggap telah memenuhi syarat dan bersedia mengemban tugas panggilan dan pengutusan gereja sebagai anggota Majelis Jemaat POK Laharoy. Mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia wilayah DKI Jakarta tentang penetapan dan pelantikan personalia Majelis Jemaat POK Laharoy periode tahun 2020-2024 dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, mengakhiri tugas dan tanggung jawab Majelis Jemaat POK Laharoy periode tahun 2016-2020 dengan memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas pengabdiannya sebagai Majelis Jemaat POK Laharoy disertai doa kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita berikan aplaus buat majelis yang sudah berakhir. Kedua, menetapkan personalia anggota Majelis Jemaat POK Laharoy periode 2020-2024 seperti daftar nama pada lampiran surat keputusan ini. Ketiga, pelaksanaan pelantikan dan peneguhan Majelis POK Laharoy dilakukan pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 yang dilaksanakan oleh pejabat MPH PGI wilayah DKI Jakarta. Keempat, masa tugas Majelis Jemaat POK Laharoy periode 2020-2024 berakhir sampai penetapan dan pelantikan Majelis Jemaat POK Laharoy periode berikutnya selambat-lambatnya tanggal 8 Agustus 2024. Kelima, Majelis Jemaat POK Laharoy berkewajiban melaksanakan tugas dan panggilannya dengan penuh tanggung jawab serta memenuhi ketentuan yang berlaku di POK Laharoy maupun di lingkungan PGI wilayah DKI Jakarta. Keenam, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 9 Agustus 2020. Ketujuh, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2020, Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia wilayah DKI Jakarta, Pendeta Frida Y. Situmorang MTH, Ketua, Pendeta Ferry F. Simanjuntak MA MPDK, Sekretaris Umum. Surat keputusan ini disampaikan kepada 1. Masing-masing personalia Majelis Jemaat POK Laharoy periode 2020-2024. 2. Badan Persekutuan POK se-DKI Jakarta. 3. PGI CQ bidang keesaan dan pembaharuan gereja. 4. Badan-badan dan instansi terkait. Lampiran SK nomor 068 PGIWJ strip 7 garing 8 garing 20 garing SK tanggal 9 Agustus 2020. Nama-nama Majelis Jemaat POK Laharoy masa bakti 2020-2024. 1. Saida Siagian. 2. Nura Situa Agustina Arwan.
3. Jana Sarki Hetaria. 4. Saud Rikson Purba. 5. Natalius Eka Wijaya. 6. Sandra Desi Siahan. 7. Nelly Hutahuru. 8. B. Nurance Sipahuta. 9. Damayanti Rihia. 10. Edu Haposan Manalu. 11. Martua Dapot Pasaribu. 12. Laksnidia Purnawati. 13. Harry James Tombokan. 14. Esther Diana Mangke. 16. Harry Alan Ulaan. 17. Adian Gogo Hutagalung. 18. Betty Purba Boru Silitonga. 19. Prandian Yus Prihantoro. 20. Santi Irwana Hutahuru. 21. Seli Frista Wo Wiling Boru Pakpahan. 22. Mary Sirait. 23. Mulyo Sunarko. 24. Budi Sumaryanti. 25. Yosi A. N. Hitiayu Besi. 26. Sarma M.A. Rita Simangunsong. 27. Anjar Pahlevi Sinaga. 28. Rona Murni Hutasoid. 29. Matilda Hirei. 30. Sumardi. 31. Erita Uli Dame Raya Siregar. Ada yang belum dipanggil? Semua sudah dipanggil. Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah DKI Jakarta, Ketua Pendeta Frida Yesi Tumorang MTH, Sekretaris Umum Pendeta Ferry Simanjuntak MA MPDK, ditanda tangani. Demikian surat keputusan Majelis Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah DKI Jakarta. Mari bersama-sama kita menaikkan doa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, syukur dan terima kasih kami panjatkan ke hadapan-Mu, karena Engkau telah menunjukkan anugerah-Mu kepada kami di dalam ibadah peneguhan saudara-saudara kami di dalam nama-Mu. Berkenanlah Engkau Tuhan untuk menurunkan Roh-Mu ke dalam hati dan jiwa mereka, supaya bertambah-tambahlah ketekunan dan kebijaksanaan mereka, menjaga dan memelihara domba-domba-Mu yang Engkau serahkan kepada mereka untuk dipimpin dan diperhatikan. Terangi dan ajarlah kami, supaya kami tambah mengenal anugerah-Mu, supaya jangan seorang pun yang menyimpang dan tercerai daripada-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Raja Gereja. Amin. Saudara-saudara anggota jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara telah menjadi saksi beberapa saudara-saudara yang terpilih menjadi panutan yang kini berdiri di hadapan Tuhan dan di tengah jemaatnya. Mereka menghendaki menerima berkat Tuhan supaya mereka olehnya dikuatkan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dalam kerajaannya. Karena itu, marilah kita mendengar dan meresapi kembali beberapa tugas-tugas seorang majelis gereja. Yang pertama, mereka adalah petugas dalam gereja untuk memperhatikan keadaan jemaat yang telah diserahkan kepada mereka, supaya mereka menegur saudara-saudara yang kelakuannya menyimpang dari ajaran Tuhan kita, atau memberitahukan halnya kepada pemimpin jemaat, guru atau pendeta, supaya mereka berusaha untuk memperhatikan. Yang kedua, membimbing anggota-anggota jemaat supaya rajin mengikuti ibadah-ibadah, dan kalau ada yang menyimpang, supaya dia mencari tahu sebab-sebab dari kelalaian-kelalaian mereka. Yang ketiga, mengunjungi orang-orang sakit, memberi bantuan kepada mereka sesuai dengan kemampuannya. Tetapi yang terpenting yaitu mengingatkan mereka kepada firman Tuhan dan untuk mendoakan mereka. Keempat, menerangi dan menghibur orang-orang tersesat supaya mereka bertobat dan turut memperoleh hidup yang kekal yang disediakan Tuhan untuk semua orang percaya yang datang kepadanya. Yang kelima,
membimbing anak-anak sekolah minggu agar mereka rajin datang ke sekolah minggu. 6. Menghibur mereka yang berduka cita karena kemalangan atau karena kesengsaraan kemiskinan duniawi. Dan yang ketujuh, mempersiapkan pekerjaan pelayanan yang perlu di dalam gereja Tuhan. Kepada majelis yang terpilih, saudara sudah mendengar tuntunan Tuhan sebagai petunjuk dalam gerejanya di atas dunia ini. Maka kami ingin mengetahui apakah saudara sudah membulatkan tekad menerima dan melaksanakan tugas-tugas pelayanan sesuai dengan kemampuan atau talenta yang saudara miliki. Untuk itu, kami meminta jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah saudara-saudara bersedia berkelakuan yang baik di hadapan Tuhan dan jemaatnya? Yang kedua, apakah saudara-saudara bersedia menerima dan melaksanakan tugas-tugas pelayanan sebagaimana sudah diterangkan tadi? Dan yang ketiga, apakah saudara-saudara bersedia untuk melaksanakan dengan seluruh kemampuan yang oleh Tuhan dianugerahkan kepadamu? Apakah jawab Saida Siagian? Ya, saya bersedia. Kiranya Tuhan memberikan kasih-Nya kepada saya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh-Nya kepada saya. Apakah jawab Nura Situa Agustina Arwan? Saya bersedia. Kiranya Tuhan menyertai saya dengan kasih-Nya untuk melaksanakan tugas-tugas yang oleh kasih-Nya kepada saya. Apakah jawab Jana Sarki Hetaria? Apakah jawab Saud Rikson Purba? Saya bersedia, menyertai saya dengan kasih-Nya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan oleh-Nya kepada saya. Apakah jawab Natalius Eka Wijaya? Saya bersedia, kiranya Tuhan menyertai saya dengan kasih-Nya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan oleh-Nya kepada saya. Apakah jawab Sandra Desi Siahaan? Apakah jawab Nelly Hutauru? Ya, saya bersedia. Kiranya Tuhan menyertai saya dengan kasih-Nya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan oleh-Nya kepada saya. Apakah jawab B. Norance Sipahutar? Saya bersedia. Kiranya Tuhan menyertai saya dengan kasih-Nya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan oleh-Nya kepada saya. Apakah jawab Damayanti Rihya? Saya bersedia. Kiranya Tuhan menyertai saya dengan kasih-Nya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan oleh-Nya kepada saya. Apakah jawab Edu Haposan Manalu? Saya bersedia, kiranya Tuhan menyertai saya dengan kasih-Nya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan oleh-Nya kepada saya. Apakah jawab Martua Dapot Pasaribu? Apakah jawab Laksmi Diah Purnamawati? Saya bersedia. Kiranya Tuhan menyertai saya dengan kasih-Nya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan oleh-Nya kepada saya. Apakah jawab Harry James Tampu Bolon? Tombokan, maaf. Kiranya Tuhan menyertai saya dengan kasih-Nya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan oleh-Nya kepada saya. Apakah jawab Esther Diana Mangkei? Saya bersedia. Kiranya Tuhan menyertai saya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan oleh-Nya kepada saya. Apakah jawab Heri Alan Ulan? Saya bersedia. Kiranya Tuhan menyertai saya dengan kasih-Nya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan oleh-Nya kepada saya. Apakah jawab Adian Gogo Hutagalung? Saya bersedia, kiranya Tuhan menyertai saya dengan kasih-Nya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan oleh-Nya kepada saya. Apakah jawab Betty Purba Boru Silitonga? Saya bersedia. Kiranya Tuhan menyertai saya oleh kasih-Nya dan untuk dapat melaksanakan tugas
yang diserahkan olehnya kepada saya. Apakah jawab Prandian Yusprihantoro? Ya, saya bersedia. Kiranya Tuhan menyertai saya dengan kasih-Nya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan olehnya kepada saya. Apakah jawab Santi Irwana Hutauru? Saya bersedia. Kiranya Tuhan menyertai saya dengan kasih-Nya untuk melaksanakan semua tugas-tugas yang diserahkan olehnya kepada saya. Apakah jawab Seli Frista Wowiling Boru Pakpahan? Saya bersedia. Kiranya Tuhan menyertai saya dengan kasih-Nya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan olehnya kepada saya. Apakah jawab Mary Sirait? Saya bersedia. Kiranya Tuhan menyertai kasih-Nya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan olehnya kepada saya. Apakah jawab Mulyo Sunarko? Saya bersedia. Kiranya Tuhan menyertai saya dengan kasih-Nya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan olehnya untuk saya. Apakah jawab Budi Sumaryanti? Saya bersedia. Kiranya Tuhan menyertai saya dengan kasih-Nya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan olehnya kepada saya. Apakah jawab Josi A.N. Hitija Hubesi? Saya bersedia. Kiranya Tuhan menyertai saya dengan kasih-Nya yang diserahkan kepada saya. Apakah jawab Sarma M. Arita Simangunsong? Saya bersedia. Kiranya Tuhan menyertai saya dengan kasih-Nya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan olehnya kepada saya. Apakah jawab Anjar Valevi Sinaga? Saya bersedia. Kiranya Tuhan menyertai saya dengan kasih-Nya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan olehnya kepada saya. Apakah jawab Rona Murni Hutasoit? Apakah jawab Matilda Hiaris? Saya bersedia. Kiranya Tuhan menyertai saya dengan kasih-Nya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan olehnya kepada saya. Apakah jawab Sumardi? Bersedia. Kiranya Tuhan menyertai saya dengan kasih-Nya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan olehnya kepada saya. Apakah jawab Erita Uli Dameraya Siregar? Saya bersedia. Kiranya Tuhan menyertai saya dengan kasih-Nya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan olehnya kepada saya. Saya mengundang rekan-rekan pendeta yang hadir untuk boleh maju ke depan bersama-sama menumpangkan tangan. Dan saudara yang diteguhkan mohon boleh berlutut menerima berkat Tuhan.
terkasih, kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersama gereja dari segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Bapak dan Ibu terkasih, dipersilakan dulu. Tibalah saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah pada minggu pagi hari ini. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita ambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebijakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, diberitahukan kepada jemaat bahwa dalam ibadah minggu era new normal ini, kantong persembahan yang diedarkan hanya 1 kantong saja dan dipegang oleh petugas persembahan. Selain itu, disediakan pula di depan, kiri dan kanan kotak persembahan untuk penyelesaian pembayaran pembangunan rumah pastori. Khusus untuk majelis baru dan keluarga, dipersilahkan untuk menyerahkan persembahan di meja altar. Sambil kantong persembahan diedarkan, mari kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 146 bait 1 dan seterusnya. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh berterima kasih kepadamu ya Tuhan, kau berikan kesempatan beribadah pada minggu pagi ini dengan penuh sukacita. Firman-Mu telah kami dengar ya Bapa, agar kiranya keteguhkan hati dan pikiran kami
agar kiranya fokus dalam setiap memuliakan nama-Mu, agar kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami telah memberikan persembahan syukur kami yang terbaik kepada-Mu. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan maupun yang belum memberikan, agar kiranya kami dapat memberikan pada hari-hari yang akan datang yang terbaik kepada-Mu. Berkati kami para majelis maupun panitia-panitia yang akan mengelola persembahan ini Bapa, agar kami tetap fokus dan takut kepada Engkau dalam setiap mengelola persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan kami yang paling sempurna ini. Tuhan berkati agar kami semakin layak datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, kami persilakan kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami akan membacakan warta jemaat Minggu tanggal 9 Agustus 2020 dengan harapan mendapat perhatian kita sekalian. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami mohon perhatian jemaat pada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, bidang pelayanan dan kesaksian, pemberkatan nikah kudus. Akan menikah, pengumuman pertama, Gunawan Simajuntak, anggota Jemaat HKGP Resort Cinere, Pondok Labu, Cilandak, putra dari Bapak AMG Simajuntak dan Ibu Neti Herawati Boru Panjaitan, dengan Ricara Tara Boru Sagala, anggota Jemaat PO Gereja Lahairoi Cijantung, Jakarta Timur, putri dari Bapak Alamsyah BW Sagala almarhum dan Ibu Herlina Boru Sitanggang. Pemberkatan nikah kudus akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 pukul 9.30 WIB di PO Gereja Lahairoi Cijantung, Jakarta Timur. Yang kedua, pemilihan Ketua Umum Majelis periode 2020-2024 akan dilaksanakan pada hari ini setelah ibadah selesai, bertempat di ruang sekolah minggu. Kepada para majelis yang baru diteguhkan dan saksi dari PGW DKI Jakarta, Bintal Dam, Disbintal dan BP POK untuk berkenan hadir dalam acara pemilihan Ketua Umum tersebut. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Frida Situmorang MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan dan seluruh petugas yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah minggu pada pagi hari ini. Demikian warta jemaat, atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Hati kami penuh dengan rasa syukur dan sukacita ya Bapa atas kasih setiamu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami sebagai pribadi, rumah tangga, keluarga, dan jemaat. Sehingga di tengah-tengah perjalanan hidup kami yang penuh pergumulan dan perjuangan, kami mampu berada bersama dengan Tuhan sampai saat ini. Mampukan kami terus berlatih untuk mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam hidup rumah tangga kami, dalam segala sesuatu. Supaya hati kami senantiasa bersukacita dan semangat kami untuk bertumbuh dalam iman maupun dalam pelayanan akan terus senantiasa berkembang. Sama-sama kami berdoa ya Bapa untuk saudara kami secara khusus yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa bagi Bapak Diki Kurniawan yang dirawat di Rumah Sakit Siloam. Kiranya anugerah Tuhan ada padanya, memberi kekuatan, penghiburan, dan juga memberkati pihak rumah sakit, dokter, dan para medis lain yang merawat, agar lewat pekerjaan mereka, tangan kasih dan kuasa-Mu yang menyembuhkan itu boleh terjadi untuk Bapak Diki Kurniawan. Begitu pula dengan beberapa saudara kami yang sedang sakit dan dirawat di rumah. Kami doakan Ibu Tiruma Silitonga Boluna Baban, Ibu Mariana Sitinjak, Ibu Erna Manuhutu, Ibu Eniyeti Nyalam, Ibu Maria Magdalena, Bapak Petrus Sende, Ibu Suciati Sutino, Ibu Foni Danci, Bapak Pendeta Ferdinand Munte, Bapak John Lee Hasugian,
Bapak Permin Sitorus, Bapak Ibu Vero Lewa Kabesi, juga Ibu Rama Sinta Pontoan. Baik mereka yang kami sebutkan namanya dan mungkin ada yang belum tersebut, namun juga sedang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan menolong, menopang, menghibur dan menguatkan, dan memberikan kepada mereka segala yang mereka perlukan untuk dapat tetap bersukacita di tengah-tengah kelemahan tubuh dan fisik yang terbatas. Dan semua daya upaya yang dilakukan baik oleh yang bersangkutan maupun oleh keluarga di dalam kenangan kasih dan kuasa Tuhan yang menyembuhkan, boleh mereka mendapatkan kekuatan bahkan kesehatan yang terus meningkat waktu demi waktu. Kami doakan keluarga yang mendampingi, limpahkan kepada mereka juga kasih dan kesabaran sehingga kehadiran mereka dapat memberikan semangat dan support yang memberi kekuatan kepada yang sakit. Terima kasih Bapak. Kami juga doakan bagi anak kami yang sedang sekolah. Kami juga doakan anggota jemaat yang mencari pekerjaan, mereka yang juga sedang merindukan mendapatkan pasangan hidup. Dalam semua pergumulan itu kami percaya Tuhan, kasih anugerah-Mu tetap menyertai dan selalu menolong. Kami juga bersama-sama bersyukur untuk kebaikan dan kasih Tuhan bagi sejumlah pribadi maupun juga pernikahan yang merayakan kasih Tuhan dalam waktu yang telah kami lewati, tanggal 3 sampai 9 Agustus yang sudah berlalu. Kiranya Tuhan yang terus memberkati mereka, biarlah berkat-berkat Tuhan yang sudah mereka lewati dan berkat-berkat Tuhan yang baru yang akan mereka terima boleh membuat mereka juga selalu hidup dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Kami doakan juga setiap keluarga yang sedang merindukan memiliki omongan dalam kehidupan keluarga. Kami percaya Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Biarlah kesabaran dan kesukacita tetap Tuhan limpahkan kepada mereka. Kami doakan juga Tuhan menolong, membimbing, memberi petunjuk, kekuatan dan pertolongan kepada majelis jemaat, juga komisi-komisi, badan, tim, dan pengurus wilayah 1 sampai dengan 7 dalam pelayanan bagi jemaat di Lahairoi. Hikmat Tuhan menyertai, kesatuan hati dan pikiran Tuhan limpahkan, dan semangat melayani juga Tuhan selalu tingkatkan. Kami mendoakan saudara kami yang baru saja diteguhkan sebagai majelis jemaat POK Gereja Lahairoi periode 2020 sampai 2024. Biarlah kasih anugerah Tuhan terus menopang, menyertai dan memberkati mereka untuk mereka mampu melaksanakan setiap tugas panggilan sampai selesai dengan baik. Kami bersama-sama juga berdoa bagi PGI maupun PGI wilayah dengan gerakan Oikumenes lewat gereja-gereja dalam jajarannya menuju gereja yang esa di Indonesia. Dalam perjalanan arah-arahan ini Tuhan selalu ada dalam tuntunan dan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa bagi situasi dan kondisi negara dan bangsa kami pada saat ini secara khusus untuk bencana pandemi COVID-19 yang masih harus kami hadapi. Tuhan kiranya memberikan kepada kami semua hati yang teguh dan hikmat untuk dapat menjalani keadaan ini, menyesuaikan diri, melakukan langkah-langkah yang baik untuk diri kami, keluarga, maupun sekitar kami agar kami dapat melewati semua dengan baik. Hikmat Tuhan juga bersama pemerintah, Presiden dan seluruh jajarannya, pemerintah pusat dan pun daerah untuk bersama-sama memikirkan yang terbaik selama masa-masa pandemi ini hingga kami mampu melewatinya dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan dalam segala sesuatu yang mungkin sedang ada dalam pikiran hati setiap umat-Mu yang hadir pada ibadah saat ini. Walaupun kami tidak sanggup, tidak menyebutkan atau persatu, kami percaya Tuhan mengenal setiap kami dan Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan, kerinduan dan harapan-harapan kami. Karena itu ya Bapa, kami mau melangkah terus bersama dengan Tuhan, menyerahkan hari ini maupun hari-hari depan kami kepada Tuhan. Kami mau terus bertumbuh dalam iman dan mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Inilah doa dan syukur kami. Kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni para bersalah kepada kami. Janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
bersama-sama kita berdiri dan kita nyanyikan nyanyian pengutusan. Utus kau mengabdi tanpa pamrih. Saudara, memasuki minggu yang baru ini, marilah kita sungguh-sungguh mengarahkan hati kepada Tuhan. Mari kita serahkan diri seutuhnya untuk dipakai oleh Tuhan. Biarlah apa yang kita katakan, apa yang kita ketik di WhatsApp, apa yang kita posting di sosial media, apa yang kita lakukan dan kita putuskan dalam pekerjaan, semuanya memuliakan Tuhan dan membawa berkat bagi setiap orang yang akan berelasi dengan kita di sepanjang minggu ini. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh. Saat ini selesai nyanyian prosesi dari NKB 210 Bait Dum. Bapak Ibu majelis yang baru, kalau mau berfoto dulu silakan, nanti pendeta setelah doa tutup baru kesini.